Halo fans Manchester United. FIFA Matchday Maret 2026 telah usai. Para pemain terbang membela negara dengan cerita yang berbeda-beda. Ada yang tampil luar biasa, ada yang konsisten menjaga performa, dan ada juga yang hanya jadi pelapis semata. Siapa yang bersinar di panggung dunia? Dan siapa yang justru menyisakan tanda tanya? Ini dia, rapor lengkap pemain Manchester United di jeda internasional Maret 2026. Kita mulai dari posisi penjaga gawang. Senne Lammens tampil cukup meyakinkan bersama Belgia. Dalam laga melawan Amerika Serikat di Atlanta, ia membuat penyelamatan krusial saat skor masih 0-0. Refleks cepat, posisi tepat, menunjukkan kualitas nyata. Meski kebobolan 2 gol, performanya tetap terjaga. Ini adalah cap senior keduanya, dan dengan kondisi Thibaut Courtois yang belum sepenuhnya fit, Lammens berpeluang jadi kiper utama di Piala Dunia nanti. Berbeda dengan Altay Bayindir, 2 pertandingan, 2 kemenangan Turki, namun 0 menit bermain. Masuk skuad, tapi bukan pilihan utama. Perannya masih sebagai pelapis semata. Beranjak ke lini pertahanan, Leny Yoro tampil luar biasa. Muda, tapi dipercaya, bahkan jadi kapten Prancis. 2 laga penuh, 2 performa stabil. Tenang saat bertahan, matang dalam pengambilan keputusan. Ini bukan hanya potensi, ini sinyal masa depan. Lalu, Nusair Mazraoui dimainkan sebagai bek kiri, bukan posisi biasanya, namun tetap tampil cukup solid. 82 menit bermain melawan Ekuador dengan rating 6.8, lalu di laga berikutnya hanya jadi cadangan saja. Fleksibel dalam peran, tapi belum sepenuhnya aman. Dan Diogo Dalot datang sebagai rotasi, tampil dengan kontribusi nyata. 45 menit lawan Meksiko, 1 peluang tercipta, 1 tackle, 1 intersepsi. 45 menit lawan USA, bantu clean sheet, hasil akhir tetap terjaga. Masuk ke lini tengah, disinilah permainan benar-benar terasa. Bruno Fernandes tampil luar biasa. 2 assist melawan Amerika Serikat, visi tajam, umpan matang, kontribusi nyata, akurasi tinggi, kreativitas tanpa henti. Dialah pusat permainan yang sesungguhnya. Manuel Ugarte tampil penuh cerita. Melawan Inggris di Wembley, ia sempat terlihat menerima 2 kartu kuning. Namun, kartu pertama dianulir. Drama terjadi, tapi ia tetap bermain. Gaya agresif, pressing tinggi, duel tanpa henti. Kreativitas terbatas, tapi energi selalu ada. Menariknya, di timnas ia starter utama, berbeda dengan perannya di Manchester United. Lalu, Casemiro masih jadi jangkar yang perkasa. Melawan Prancis, 3 key passes, 100% tackle sukses, 6 dari 7 duel dimenangkan, bahkan mencatat 4 tembakan. Aktif bertahan, aktif menyerang. Meski kalah tipis, performanya tetap luar biasa. Masuk ke lini depan, Matheus Cunha tampil stabil. Lebih nyaman sebagai gelandang serang, bukan striker utama. Tidak mencetak gol, namun rating konsisten di angka 7.0+. Kontribusi terlihat dalam build-up, permainan tetap terjaga. Dan Amad Diallo, super sub yang benar-benar berdampak. Masuk 26 menit lawan Korea Selatan, langsung menciptakan assist. Efektif,
cepat dan tepat. Kontribusi terasa. Melanjutkan performa AF Can, 3 gol, 1 assist dalam 5 laga. Tren positif terus terjaga. Dari semua pemain, siapa yang paling bersinar? Bruno Fernandes tampil luar biasa. Leny Yoro menunjukkan masa depan yang nyata. Amat semakin berbahaya. Dan Casemiro membuktikan kualitasnya masih ada. Namun, di sisi lain, situasi Bayindir dan inkonsistensi beberapa nama masih menyisakan tanda tanya. Menurut kalian, siapa pemain terbaik Manchester United di FIFA Matchday kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk dukung channel ini terus berkembang ke depan. See you di video berikutnya.